Oke, selamat pagi semua. Hari ini kelompok saya yang terdiri dari Ezra, saya sendiri Mardika, dan Nikita akan mempresentasikan mengenai pentingnya kesehatan mental individu ketika menggunakan media sosial di dunia maya. Next. Oke, yang pertama kita akan membahas latar belakang dari gagasan yang akan kita ajukan. Latar belakangnya mengenai dunia maya dan juga kesehatan mental itu sendiri. Dunia maya merupakan ekosistem di semua tempat yang memiliki telepon, kabel koaksial, fiber optik, atau electromagnetic waves, dan memiliki beberapa karakteristik yang meliputi: pertama, beroperasi secara virtual atau maya; yang kedua, dunia cyber selalu berubah secara cepat; yang ketiga, dunia maya tidak mengenal batas teritorial atau borderless; dan yang keempat, aktivitas seseorang di dunia maya dapat dilakukan tanpa menunjukkan identitas atau yang seringkali disebut anonim. Salah satu bentuk dari dunia maya sendiri itu merupakan sosial media. Nah, sosial media ini merupakan sarana komunikasi yang terus berkembang demi memudahkan manusia untuk berkomunikasi dengan keluarganya, kerabat, teman, atau bahkan bertemu dengan orang-orang baru di berbagai penjuru dunia. Nah, sosial media sendiri ini memiliki dampak positif dan negatif, dan dampak ini juga berpengaruh kepada bidang kesehatan. Kesehatan ini terbagi menjadi dua, ada yang fisik dan mental. Dan kesehatan mental itu sendiri, menurut WHO, merupakan keadaan kesejahteraan pada setiap individu yang menyadari potensi dirinya untuk dapat mengatasi stres kehidupan dan dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi kepada komunitasnya. Nah, penggunaan media sosial yang berlebihan dan tidak bertanggung jawab ini secara penelitian membuktikan dapat meningkatkan depresi dan juga stres, terutama di kalangan remaja yang memang menyumbang jumlah terbesar sebagai pengguna terbanyak media sosial. Selanjutnya. Oke, tujuan dari penelitian ini yaitu yang pertama, memberikan informasi baru mengenai pentingnya kondisi kejiwaan seseorang ketika menggunakan media sosial. Yang kedua, memberikan sudut pandang baru mengenai penggunaan media sosial di dunia maya. Yang ketiga, mengajak pembaca untuk meningkatkan kesadaran diri mengenai kesehatan mental diri sendiri sebelum menggunakan media sosial. Berikutnya, manfaatnya adalah terciptanya lingkungan yang kondusif ketika menggunakan media sosial dan dapat memberikan gambaran baru mengenai dunia maya untuk memberikan pandangan baik mengenai dunia maya ketika mengutarakan pendapat dengan sopan dan juga baik. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Ezra. Persoalannya kenapa kita tertarik untuk mencetuskan gagasan ini, salah satunya adalah kita nemuin satu survei di kenalmental.com. Mereka bilang Indonesia termasuk sebagai tiga terendah dari 30 negara. Jadi bisa dibilang kita berada di posisi 29 sebagai netizen yang tidak sopan. Peringkat ini tuh berdasarkan tiga kategori yang terbagi dari kasus hoax dan penipuan tuh yang hampir mencapai 7%, diskriminasi ini mencakup sara, suku, ras, agama, dan juga status sosial individu, serta adanya ujaran kebencian. Next. Nah, kita menawarkan solusi kepada orang di luar sana mengenai permasalahan yang kita angkat. Seperti di Instagram dan Facebook itu kan sudah ada pembatasan gitu, kayak kalian tuh baru bisa menggunakan media sosial ini ketika sudah berumur 12 tahun ke atas. Kenapa? Karena ketika anak-anak berada di umur individu berada di bawah itu umurnya, mereka belum memiliki cara berpikir yang lebih fleksibel. Mereka harus mendapatkan penjelasan yang konkret. Jadi sedikit berbahaya kayak hoax tadi kita udah lihat ada 47%
dan itu benar-benar berbahaya gitu kan buat anak-anak yang di umur bos gitu. Makanya Instagram dan juga Facebook membatasi penggunanya, mereka harus berada di atas 12 tahun ke atas. Nah, masih banyak juga konten-konten yang berbau hal-hal negatif. Hal-hal negatif ini bisa berbau pornografi, hoax, dan juga eh, hal-hal yang merusak moral dan mental individu. Eh, kita bisa lihatlah sekarang banyak banyak posting-postingan tuh yang sebenarnya nggak bisa semua masyarakat terima atau bisa menjadi sebuah asupan gitu sehari-hari. Nah, sehat atau tidak mental seseorang dapat mempengaruhi perilaku seseorang individu tidak hanya di dunia nyata. Kayak yang tadi Kane bilang, kesehatan mental itu perlu gitu. Dan nggak di dunia nyata doang yang eh, ada kena efeknya, tapi di dunia maya juga. Makanya kita coba ajukan gimana kalau misalnya eh, orang yang menggunakan media sosial, mereka harus memiliki kesehatan mental yang baik, baru mereka bisa memakai. Nah, ada juga kalau kita mau download aplikasi media sosial tersebut dan kita mau daftar, ada user agreement yang nggak semua orang baca sebenarnya. Padahal di situ banyak ketentuan-ketentuan yang seharusnya bisa kita baca gitu. Dan ini menjadi suatu guideline di mana orang-orang tuh harus menggunakan media sosial dengan baik dan benar gitu. Jadi uh, kita sih berharap publisher media sosial itu bisa menekankan pengguna untuk memiliki kesehatan mental yang baik sebelum mereka mulai menggunakan media sosial atau aplikasi yang mereka publish. Sehingga keadaan dunia maya itu menjadi lebih kondusif dan juga lebih nyaman untuk semua orang itu. Jadi mereka nggak ngerasa gampang dijudge gitu, sehingga mempengaruhi kesehatan mental mereka. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Nikita. Baik, kalau menurut kelompok kami terkait dengan gagasan yang sudah dipaparkan dengan kedua rekan saya, pihak yang perlu terlibat dalam implementasi gagasan ini yang pertama adalah pemerintah. Karena pemerintah itu yang mempunyai andil dan dalam sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan mental seseorang. Karena pemerintah yang mempunyai suara untuk bisa menyampaikan aspirasi kepada rakyat gitu ya. Ketika menggunakan media sosial, serta menjadi fasilitator untuk memperbaiki kondisi mental individu. Dan yang kedua ada publisher aplikasi media sosial. Mungkin dengan user agreement yang tadi sudah dijelaskan oleh rekan saya Ezra, itu bisa dibuat dengan cara melakukan screening mengenai kesehatan mental individu yang akan menggunakan aplikasi media sosial tersebut. Gitu. Dan yang terakhir adalah individu atau pengguna. Individu atau pengguna ini adalah pihak yang paling penting karena mereka yang harus memiliki kesadaran bahwa mereka harus memperbaiki kesehatan mental mereka dulu agar dapat menciptakan lingkungan media sosial yang kondusif dan bersahabat. Selanjutnya, langkah strategis dalam implementasi gagasan yang pertama adalah pembuatan user agreement yang menyangkut kesehatan mental pengguna. Yang kedua adalah menggalakkan sosialisasi ke masyarakat mengenai perilaku dunia maya yang dapat berdampak terhadap kehidupan nyata seseorang. Yang ketiga adalah pembuatan fasilitas yang memadai untuk meningkatkan kesehatan mental masyarakat. Berikut sumber-sumber yang kami gunakan dalam menyusun gagasan penelitian kami. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah kata dan salah pengucapan. Selamat pagi.